waktunya kita ngomongin film Indonesia baru nih. Baru aja tayang di platform apa? Bioskop online. Benar banget. Judulnya adalah Aum, ada seru. Aum. Ya. Mungkin akan mengingatkan kalian sama Suara Macan. Kali ya, apakah ini film tentang macan? Bukan juga gitu ya. Tapi ada macan. Tapi ada macan gitu ya. Ini menarik nih. Ini salah satu film yang cukup jarang ya dibuat filmmaker Indonesia gitu. Dan ya emang susah sih tayangnya di mana, tapi untungnya ada platform streaming ya. Jadi bisa tayang nih film-film kayak gini gitu yang cukup agak fresh lah konsepnya gitu. Ceritanya adalah tentang sekumpulan mahasiswa gitu di tahun 98 kayaknya ya. Mungkin kalau lihat dari itunya 90-an ya. 90-an ya. Ada Krismon ya, terus ada demo, ketahuan lah ini settingnya di mana gitu ya. Dan mahasiswa ini ceritanya ya biasa ingin membuat pergerakan gitu ya untuk berdemo. Tapi mahasiswa ini diincar ya sama para aparat keamanan. Dan lucunya adalah mereka ini akhirnya jadi sebuah film gitu ya, yang dibuat oleh mahasiswa lagi gitu ya. Jadi mereka lagi mau bikin film, lalu ada orang mau dokumentarin itu mereka nih. Tapi kita kan lagi nonton film, jadi kayak 3 kali gitu lah. Bener, jadi ini ada film di dalam film. Di dalam film. Yang jadi mahasiswa ini si Jeffrey Nicole sama Aksara Dena ya kalau nggak salah. Jadi mereka ini ceritanya berdua sedang dalam pelarian gitu, diincar sama aparat gitu. Sebagai adik kakak ya. Dan akhirnya di filmnya mereka ini ketangkap lah ya, terus dikejar-kejar gitu sama aparat. Nah tapi ya udah, ceritanya emang cuma sampai situ doang gitu, karena sebenarnya cerita yang lebih menarik adalah ketika si filmmaker yang bikin film ini gitu ya. Produsernya Linda ya, sama sutradaranya yang diperanin sama Chico Jericho ya. Panca. Iya, tahun-tahun itu kan kalian pasti sering dengar lah ya, cerita-cerita mengerikan gitu ya, mahasiswa hilang dan lain-lain. Nah ini tuh si filmmaker ini pengen bikin film ini gitu. Ternyata bikin film pada saat itu juga susah ya. Jadi bukan cuma demo aja yang susah, bikin film juga kayaknya susah pas saat itu ya. Soalnya bikin filmnya tentang ya itu dia. Filmnya tentang itu dia, film tentang mahasiswa yang ingin berdemo gitu. Suara hati. Benar. Suara hati. Iya, menarik sih karena kita ngelihat di balik layar bikin film tentang perjuangan mahasiswa, tapi susah juga gitu. Jadi lucu aja sih sebenarnya ya. Padahal filmnya nggak dibikin lucu sih sebenarnya, nggak ada gitu. Cuman karena kelakuan orang-orang di sini tuh ya lucu aja gitu ya. Iya benar. Aku suka tuh karakternya Panca, terus Satria sama Linda. Gitu. Ini si Panca itu ya Allah. Kocak. Sutradara nggak tahu ya alirannya apa. Iya bener. Aku tuh bingung nontonin dia ngedirect film gitu. Iya, kasihan sih Jeffrey Nicole ini ya. Jadi udah bagus banget kan actingnya. Nggak boleh bagus-bagus. Katanya jangan kayak gitu. Kamu terlalu emosi, nanti penontonnya abis dan dapet emosinya. Flat aja lah, flat lah. Gimana sih? Istilahnya apa sih dia bilang? Optimis aja tapi flat. Ini sebenarnya situasinya yang bikin lucu ya, padahal sebenarnya ngeri gitu ya. Karena kan si Linda di sini kayak pengen banget bikin film ini buat menyuarakan pendapat gitu ya, tapi situasinya tidak memungkinkan gitu. Jadi kayak pas lagi syuting nggak boleh teriak-teriak gitu. Iya. Ya selain settingnya emang tahun segituan ya, emang sinematografinya juga diliatin tahun segituan ya, 90-an ya, dengan menggambarkan lah kostum-kostumnya gitu ya, suasananya, situasinya gitu ya. Jadi cukup pinter lah milih tempatnya biar nggak kelihatan modern banget gitu. Dan nggak perlu terlalu banyak keluar uang kan. Iya benar. Ini benar-benar spiritnya sama kayaknya sama pesan yang ingin disampaikan gitu ya, bikin film gerilya gini. Iya tapi ya itu dapat karena gini, mereka kan juga di situ takut ketahuan, jadi ya mereka milih tempatnya ya yang sedikit gitu kan. Iya benar. Dukung sama warna filmnya, sama rasionya. Iya. Sama adalah beberapa pendukungnya yang mukanya jadul banget, cocok banget tau. Iya. Karena film ini sebenarnya cukup sederhana, sebenarnya durasinya juga nggak begitu panjang ya, kayak cuma sejam 20 menitan. Jadi kataku nyampe aja sih ini pesannya gitu ya, ingin memperlihatkan situasi saat itu, ketakutan saat itu, tapi dengan bungkus filmmaking gitu. Cuman mungkin kurang-kurangnya apa ya? Ya aku ngerasa sih kayaknya kurang ini aja, kurang panjang. Atau mungkin kurang klimaks ya. Aku ngerasa di akhir. Iya. Nggak tahu ya. Iya. Ya bisa jadi
berubah 180 derajat gitu ya. Cuman nggak tahu mungkin itu mood yang pengen dicari kali ya. Gimana sih bisa nggak tahu kalau misalnya si Panca itu adalah Iya, tentara seorang ya. itu, gitu. Aku pikir tuh kalau biasanya kalau kita ya mau bikin film, maksudnya filmnya tuh kan bukan yang besar banget gitu kan. Film yang cuma Iyalah. dikit orang-orangnya tuh biasanya kita ngambil orang-orang yang kita kenal biasanya gitu. Kalau misalnya main comot aja gitu kan, orang yang oh ini ada sutradara gini-gini langsung dipakai, ternyata dia itu gimana gitu loh. Iya, atau emang membuktikan kalau Panca ini emang jagoan ya, tentara yang udah undercover banget kali. Menjawab lah itu ya, kenapa dia sering pakai kain di tangan. Iya. Mungkin endingnya ya itu dia tadi ya, jadi dark banget gitu ya, yang sebenarnya di awal itu sebenarnya kayak have fun gitu. Sebenarnya pesannya nyampe gitu, walaupun dengan have fun ya, tapi di akhirnya jadi kayak berubah moodnya gitu lah. Adegan terakhir yang Panca berantem itu long take. Itu tuh juga lumayan sih. Aku suka sih di situ sempet kayak oke, dari bercanda-bercanda kayak langsung lu maunya apa sih? Ya gue main gini, lu gak percaya sama gue gini. Itu kayak oke, akhirnya berantem pecah juga gitu. Soalnya dari yang sebelum-sebelumnya kayak itu kan annoying ya, emang annoying banget sih kayak gitu. Cuman kan emang harus diem-diem. Nah, udah jadi omongan juga sama kru lainnya kan, iya kok bisa sih mereka cocok gini. Akhirnya pecah di belakang. Harus sih. Dan itu katanya sampai ngambil 15 kali take untuk dapat yang kayak gitu. Ya emang harus gitu kali ya, pecah. Nah ini bukti juga kalau produser sama sutradara itu emang harus cocok guys. Iya sih. Ini yang satu idealis, yang satu maunya begini gitu. Iya. Terus si Panca kan juga ngomong, tanggung sendiri akibatnya, sendiri. Dia sambil nyanyi ya. Ternyata itu. Ada menarik ya ngelihat tidak tanduk Panca di sini. Terus aku juga suka sih Jeffrey Nicole di sini. Kayak all out gitu. Entahlah, ini mungkin yang terbaik yang pernah aku lihat Jeffrey Nicole di sini. Selain Jeffrey Nicole juga si Aksara-Dena menarik sih ya. Iya. Apalagi pas dia diwawancara. Itu kayak siapa yang ngomongnya ya? Nggak tahu, kayak orang-orang Orde Baru kali ya. Memorable aku ini di kebun binatang. Iyalah, itu pasti terbaik. Zoom, pokoknya pas lagi Aum zoom. Gimana caranya? Udah mana zoom kamera kayak gitu, di zoom kayak gimana gitu ya. Sialan banget sih. Setidaknya memberi gambaran banget lah si Aum ini gitu ya, susahnya. Anak muda saat itu ingin bersuara, anjay. Iya sih, kebayang gitu ya. Linda kan sampai ada adegan yang pas shot terakhir dia ikut ini juga dari belakang kamera. Iya, dengan berapi-api. Iya. Aum aku kasih 7,5 stiker AS per 10. AS, Adam dan Satria. Iya, sama lah 7,5 juga ya. Cukup fresh, walaupun ya sebenarnya mungkin kalau emang pengen dibikin all out banget gitu, bisa sih sebenarnya gitu ya. Tapi ya emang ya udah gitu, emang segini aja cukup gitu ya, ngeliatin betapa gerilyanya bikin film ini kelihatan gitu, dapet sih bagian situnya. Susah cuy bikin film zaman dulu. Iya. Apalagi temanya kayak gitu lagi, lebih susah lagi gitu ya. Ya udah kalau gitu coba aja nonton Aum ya di bioskop online. Bayarnya cuma berapa sih kemarin? 20.000 kalau nggak salah. Diskon malah. Iya, jadi 10.000. Lumayan banget coy. Iya. Silakan nonton dan menentukan gimana. Setelah nonton apakah kalian tergerak hatinya untuk ikut bikin film kayak gini? Atau mungkin ini nangkep gitu ya situasi reformasi saat itu gitu. Biasanya kan mungkin ada yang mengalami dan menyadari gitu. Boleh lah, silakan cobain Aum di bioskop online. Dan seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Cinecrip. Dan beli kawasan Cinecrip, mumpung persediaan masih ada. Dan yaudah, gitu aja sih. Selamat menonton dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.